Alhamdulillah, binikmatihi tatimmu sholihat wa binikmatihil islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, kita bertemu lagi di dalam majelis di hari Kamis sore ini ya, yang bagaimana sangat cerah sekali cuacanya. Alhamdulillah, kita bersyukur tentunya dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan juga semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita taufik untuk istiqomah. Ikhwatu fillah, bahwasanya ketika membaca Al-Quran, maka tentunya kita harus ingat bagaimana tujuan kita membaca Al-Quran ya. Nah, yang akan kita bahas ini bagian yang pertama, yakni untuk mendapatkan ilmu. Tentunya tidak asing lagi kalau kita datang ke sini gitu ya, menghadiri majelis, menghadiri pengajian, menghadiri apapun itu ya, ujangan yang bisa kita dapatkan nantinya, yakni ilmu ya, baik ilmu yang baru maupun ilmu yang kita ulang-ulang gitu ya. Nah, ini tentunya kenapa harus mencari demi ilmu, sangat penting karena itu target utama ya, turunnya Al-Quran dan perintah membacanya. Bahkan ini adalah alasan Allah memberikan pahala membaca Al-Quran ya. Firman Allah, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Adalah sebuah kitab yang kami turunkan ya, kepadamu ya, dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaranlah orang-orang yang mempunyai pikiran. Nah, kata ulul albab ini kan tentunya didasari dengan ilmu ya. Tidak hanya bisa keterampilannya saja ketika dalam menyampaikan, tapi berdasarkan ilmu ya. Tidak hanya berniat menyampaikan, tapi harus berdasarkan ilmu gitu. Ada yang mengatakan ada sama wajib ya beli guani ulama ayah. Ya itu teh buat siapa? Buat yang diberi ilmu ya. Diberi ilmunya, sampaikan dengan dasar ilmunya ya. Kan tapi ya banyak sekarang kan orang itu suka dengan senantiasa menyampaikan, tampil gitu ya, tampil di depan, tampil di hadapan banyak orang. Dia suka, tak masalah kalau dia berdasarkan ilmu ya, bukan hanya kepintaran cakap saja, kepintaran bahasa atau kepintaran apapun lah gitu ya, karena intinya apa? Ilmu gitu ya. Itulah yang akan mendapatkan pelajaran. Dengan ilmu, maka yang pertama adalah kita membaca Al-Quran demi ilmu, itu mendapat pelajaran. Yang selanjutnya yaitu surah Shad ayat 29 ya. Surah ke 38. Nah, An-Nisa sekarang ya, An-Nisa ayat 82. Nah, ini mah sudah hafal mungkin ya.
afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka apakah mereka tidak perhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, itulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya. Artinya yang kedua, karena Al-Quran itu berdasarkan firman Allah, maka kita bertujuan mendapatkan ilmu dari firman-Nya gitu ya. Terus di surah Al-Mu'minun, afalam yadabbarul qawla am ja'ahum ma lam yati abahumul awwalin. Maka apakah mereka tidak perhatikan perkataan kami? Ya, masih firman Allah nih ya, katakan perkataan ya. Al-qaul ya, qaul perkataan. Atau apakah telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka dahulu? Ya, nih di ayat 68-nya ya. Artinya bagaimana Allah menyampaikan bahwa firman-Nya ini adalah sesuatu yang sangat agung gitu ya. Yang patut kita senantiasa agungkan. Maka dengan itu kita harus mencarinya untuk mendapatkan ilmu. Itu yang ketiga ya. Karena Al-Quran itu sesuatu yang agung gitu ya. Dan firman Allah, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqasam'a wa huwa syahid. Surah Qaf ya, ayat 37. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mempunyai hati atau menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikannya. Nah, artinya orang-orang yang mencarinya dengan tujuan dapat ilmu, yakni dia menggunakan anggota tubuhnya pada yang bermanfaat, ya, pada hal-hal yang berguna. Nah, gitu. Itu 4 tujuannya ya. Masih ada yang lain. Ini baru dari firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang dari quotes dari perkataan diantaranya para ulama. Yang pertama, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, jika kalian menginginkan ilmu, bukalah Al-Quran ya. Jadi kalau kita ingin dapat ilmu, kita buka Al-Quran ya. Karena Al-Quran memuat semua ilmu orang-orang terdahulu dan orang-orang yang datang kemudian ya. Dalam Syarah Syu'abul Iman ada seorang yang rajin, tapi sayangnya kalau orang yang rajin itu ketika tuanya gitu ya. Ya ketika mudanya kemana gitu ya. Hanya saja dia kesempatan tuanya itu ya, dia rajin baca Al-Quran. Walaupun yang dibaca itu saja itu ya, ayat-ayat itu dan maknanya itu ya, Al-Quran itu saja. Tapi apa tujuannya? Dapat ilmu ya. Tujuannya dapat ilmu. Karena ilmu yang sebelumnya bisa dimurajaah lagi, hafalannya juga gitu ya. Dimurajaah lagi gitu ya. Dan bisa memberitahukan pada orang-orang yang bisa jadi pemuda atau orang-orang yang di bawahnya gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara berdialog gitu ya, gitu. Dengan cara berdialog. Itu ilmu juga gitu ya, kita dapatkan. Ya, ilmu nggak mesti dalam pengajian saja gitu ya. Ketika berdialog ya,
mengenai ayat-ayat Allah, surat ini terangkan apa gitu ya, terangkan, jelaskan gitu. Atau dia mau murojaah kepada yang lebih muda, yang misalnya yang muda yang punya hafalan yang lebih matang tapi masih kurang ilmunya, ya dia sambil murojaah sambil berbagi ilmu gitu ya gitu. Bisa itu demikian ya. Jadi bukalah Al-Quran gitu, buka, maka kita dapatkan banyak ilmu ya dalam Al-Quran. Walaupun sekarang sudah tersedia gitu ya lewat HP kayak gitu ya, lewat media yang lain gitu ya. Buka semenit atau jangan ke semenitnya, berapa detik saja gitu ya, asal HP-nya nggak error gitu juga. HP-nya nggak error gitu ya, bisa gitu ya langsung terbuka ilmu tuh ya. Yaitu adalah hikmah juga ya yang diajarkan itu kan melalui Al-Quran juga ya. Ya sambil buka Al-Qurannya juga gitu ya, bukan hanya buka PDF-nya atau tulisan-tulisannya gitu ya, sambil buka Al-Qurannya juga supaya kita tahu dan semakin bertambah gitu ya minat kita ya. Nah itu diantaranya. Yang selanjutnya Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Hasan anaknya Ali bin Abi Thalib berkata, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian memandang Al-Quran adalah surat dari Rabb mereka, maka mereka pada malam hari mereka mentadaburinya, dan waktu siang mereka meliharanya dengan perbuatan mereka ya. Dipelihara dengan amal ya, ketika siangnya, malamnya apa? Malamnya tadaburi membacanya, kemudian mencari penjelasan tentang ayat-ayatnya gitu ya. Kalau malam kita apa? Malam kita tertidur lelap ya, pulas ya. Dan banyak di kalangan pemuda kita yang berkadang, tapi berkadangnya bukan berkadang ilmu ya. Kalau berkadang ilmu masih mending gitu. Luar biasa lah berkadang ilmu mah, ini bisa jadi masuk lah gitu lah, masuk quotes ini gitu lah ya, berkadang dengan tujuannya untuk ilmu gitu ya gitu. Ya, walaupun ada sebagian yang nggak sanggup gitu ya karena masalah kesehatan gitu ya berkadang. Tapi ada yang bergadang, aduh, udah ngobrolin apa, ngobrolin sia-sia gitu ya, ngobrolin soal apa gitu. Tuh. Kalau nggak ngobrolin ya sambil main apa gitu ya, main game, terus apa yang sekarang ini catur gitu ya. Itu juga ada di bawah bapak gitu ya. Orang tua tuh ya gitu. Ini susah hidup buat main catur, ya Allah. Atau permainan-permainan yang lain tuh ya, yang nggak mendidik sama sekali gitu ya, yang buat kita nggak belajar sama sekali gitu ya. Nah itu yang kadang sayang sekali gitu ya. Padahal sambil misalnya kita kalau mampu bergadang, ya kita sambil buka nuansa-nuansa ilmu gitu ya. Bukan nuansa ilmu apa sajalah, kita mau baca sejarah Al-Quran, terus berhubungan dengan ayatnya apa gitu ya. Gitu. Nanti ngantuk sendiri gitu. Ya kalau baca ngantuk. Ngantuk sendiri ya. Lagi kalau lagi keadaan dingin cuacanya lah, oke, tiis gitu ya. Ya, semakin dingin semakin ngantuk gitu ya. Nah itu. Jadi ini kebiasaan para salaf ya, yang memandang
Al-Quran itu surat dari Rob mereka. Kita bayangkan misalnya dapatkan surat dari yang kita sayangi, Insya Allah. Ya, dapatkan surat itu, wah berapi-api, gimana, wah itu bacanya itu. Bahkan ketika misalnya ada calon, ya, gimana buat muda nih, ada calon ngasih amplop, ya langsung sujud sahwi, itu syukur gitu ya, gitu. Ya sujud syukur, dia gitu. Padahal belum jadian, dia belum nikah gitu ya. Terus sujud syukur duluan, gitu ya. Ini luar biasa ya dapat surat itu ya gitu. Demikian apalagi dari Allah Subhanahu wa taala ya. Allah Maha Pencinta. Allah Maha Penyayang. Allah yang memiliki segala-galanya ya. Allah yang mengatur segala-galanya. Sayang sekali kita tidak terhibur, tidak merasa apa itu tenang, tidak merasa tenang atau tidak merasa jiwa kita kebanyakan itu ya, tidak merasa apa itu mesem-mesem lah. Mesem-mesem. Tidak merasa mesem-mesem dengan surat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Jadi tidak merasa gembira dari surat Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an gitu ya. Nah itu. Ini yang harus jadi pelajaran buat kita. Terus dari Masruq bin Al-Ajda, salah seorang pemuka tabi'in yang paling menguasai ilmu para sahabat di Kufah, rahimahullah, mengatakan setiap pertanyaan yang kita ajukan kepada para sahabat Muhammad, jawabannya apa? Itu selalu ada dalam Al-Quran. Akan tetapi ilmu tentang hal itu sangatlah terbatas. Jadi setiap ada pertanyaan dari sahabat ya tentang ini tentang itu ya, ada jawabannya dalam Al-Quran. Sedangkan ilmu kita yang terbatas ya, ilmu Al-Quran yang luas ya. Tapi persoalan hidup kadang ya kita sulit ya, persoalan hidup, masalah dalam hidup ya, karena memang kita kurang dekat dengan Al-Quran. Terus ini agak panjang nih, Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya sekian lama kami hidup, tiap orang dari kami dianugerahi iman sebelum Al-Quran turun surat demi surat kepada Muhammad. Kami pun pelajari tentang halal dan haram, perintah dan larangan, serta batas-batas yang tidak boleh kami lampaui. Kemudian datanglah di masa di mana saya melihat seseorang yang dianugerahi Al-Quran sebelum iman. Yang ini kebalik, tadi kan iman sebelum Al-Quran. Nah ini kebalik ya, Al-Quran sebelum iman ya, gitu ya. Iman Quran sebelum iman ya. Dia lebih hafal, dia dianugerahi Al-Fatihah, membaca dari Al-Fatihah yang khatam, ya langsung dia bisa menghafal dan cepat. Tapi dia nggak paham apa yang diperintahkan dan dilarang dalam apa? Dalam Al-Quran. Tidak dimengerti, di batas mana ia harus berhenti, ya. Wakafnya aja masih bingung, ya. Dia menaburkan Al-Quran, tak ubahnya menaburkan kurma bermutu rendah. Kalau kita lihat bagaimana kurma yang jelek gitu ya, itu kan mau diterima gitu ya. Ya inilah bagaimana dianalogikan kata Ibnu Umar ketika orang itu dapat hafalan tapi tidak mengerti isinya. Tidak dipahami dengan keimanan ya. Terus Hasan Al-Basri berkata, tidaklah satu ayat itu diturunkan kecuali Allah
suka agar diketahui mengapa ayat itu turun dan apa yang dia inginkan melalui ayat itu ya. Jadi dikaji, dia tahu ya, oh ayat ini kenapa turun ya, bahkan dikaji sebab nuzulnya gitu ya, dipelajari ya. Terus apa yang Allah inginkan dengan ayat itu gitu ya, melalui ayat itu apa gitu ya. Ya seperti contoh misalnya kalau mau gampangnya ayat tentang wudhu ya, cuma ya tahulah gitu tujuannya ya gitu. Ayat tentang wudhu ya, bagaimana ayat itu turun ya, kemudian apa yang Allah inginkan ya, supaya tahu kitanya gitu, kitanya tahu cara-cara berwudhu ya. Sama Idah ayat 6 ya. Terus juga Abdullah bin Umar ya, Ibnu Umar, namanya Abdullah radhiyallahu anhuma, juga berkata, kalian wajib berpedoman kepada Al-Quran, pelajarilah kemudian ajarkan kepada anak-anak kalian, sesungguhnya kalian akan ditanyai kelak terhadap hal ini. Kita belum mengajarkan anak-anak kita tentang Al-Quran, bukan hanya kita serahkan pada guru-guru di pesantren atau di madrasah atau di taman pendidikan Al-Quran atau di mana gitu ya, yang dia punya yang dia punya pendidikan lah gitu ya, gitu, punya ilmu lah gitu ya, yang diajarkan. Mau privat juga gitu ya, diserahkan ke privat, saya serahkan ya, yang legal yang enggak legal gitu. Maksudnya yang privat lah gitu maksudnya ya, yang privat yang ya ilmunya dalam tapi benar ya, dan dipelajarinya benar sesuai Al-Quran dan Sunnah. Tapi bukan hanya itu, kita yang dahulu ajarkan, ya. Kita ajarkan dulu bagaimana usia 1 sampai 5 tahun, apa belajarnya gitu ya, kenalkan dulu siapa penciptanya, siapa nabinya, kitabnya apa gitu ya, tentang keislaman gitu ya, dan sebagainya gitu ya. Bahkan ada kan di tulisan itu Ustaz ya, di kawan kami itu ya, nulis ya 1 sampai 5 tahun, 6 sampai 10 tahun. Itu sambil dibaca, bisa sambil dihafal atau sambil diterapkan gitu ya. Ilmu apa yang diajarkan gitu. So, ilmu apa dulu? Tauhid dulu gitu kan gitu. Tauhid. Tapi ada juga yang pakai apa? Ada yang nggak apa-apa kalau mau mengarahkan pada kitabnya langsung gitu ya. Dia di usia yang apa? Sudah sampai gitu ya, di usia yang sudah sampai. Arahkan pada kitab gitu ya. Ya cuma sambil ya gitu. Boleh-boleh saja gitu ya. Bahkannya belajar dari bahasa Arab juga demikian gitu ya. Kalau sudah ini ya sudah telanjur belajar pada yang nggak benar, udah itu mah yang salah harusnya orang tuanya dulu gitu. Kenapa nggak diajarkan dulu gitu ya, nah gitu harusnya gitu. Tapi ya banyak orang yang menyalahkan ya gurunya gimana gitu. Giliran gurunya agak keras sedikit, agak nampar sedikit, saya bukan nyinggung ya, nah, giliran gurunya agak nampar sedikit kan nyinggung nih ya. Tapi ya dia malah lapor gitu ya. Lapor sampai ditangkap gitu ya, alhamdulillah sudah jadi capsek lagi gitu ya. Ini yang jadi pelajaran buat kita ya, katanya juga jangan sampai dengan cara-cara yang
keras, lagi kasar ya, apalagi di zaman sekarang ya gitu. Sarannya harus lebih indah ya. Yang gimana cara yang indah tuh ya, kelembutan. Banyak metode lah gitu yang bisa dipelajari. Ini panjang ya. Itu kan karena mengajarkan pada anak-anak. Soalnya kan anak-anak itu rentan gitu. Coba lihat zaman sekarang gitu ya, perkataannya itu kancing coploknya kemana-mana gitu ya. Kita dengar mau di artis itu atau mana gitulah, kancing coplok itu mari berjalan, mari di kendaraan tuh. Aduh ya Allah, ini anak-anak zaman sekarang tuh ya gitu. Miris tuh ya. Ya, kancing coplok atau apalah gitu. Bahasa-bahasa yang jorok lah gitu, sudah pelajari bahasa-bahasa yang nggak layak gitu ya, yang nggak bener gitu. Udah pergaulannya juga pergaulan yang nggak bener juga ya. Tahu nangkring nongkrongnya itu di mana gitu ya. Nangkring nongkrongnya di tempat yang bagus ya silahkan tuh ya, dengan dia bisa bicara tentang ilmu gitu ya. Ini nongkrongnya di mana gitu ya. Aduh, ya Allah, nih anak zaman sekarang nih nggak diarahkan tuh ya. Kalau bisa ya, kalau kata apa jamaah mah, kalau bisa dipaksakan gitu ya, anak-anak apalagi anak remaja gitu ya, dipaksakan ke masjidnya gitu ya. Supaya apa? Itu. Nah, miris kalau penerus kita ya orang-orang yang bergaji lah gitu, katakanlah gitu ya, yang kurang sekali ilmunya gitu ya, yang aduh akhlaknya juga, aduh masya Allah akhlaknya tidak hormat, tidak sopan. Ya ada yang demikian juga. Ya bagaimana nanti mereka ketika ditanya di akhirat, kita harus prihatin ya, ditanya di akhirat, apakah mereka dapat naungan dari Allah, ya, pemuda yang dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan naungan arsnya di padang mahsyar, dapat enggak ya gitu ya, dapat enggak naungan itu. Kalau kita jadi wasilah naungan itu kan dapat pahalanya, dapat tambahan manfaatnya. Tapi sayang, nah kita mengajarkan demikian kebanyakan ya, mau dinaungin siapa gitu ya. Wajib benar-benar kita perhatikan ya, usia-usia apalagi ya usia-usia yang lagi gemilang-gemilangnya gitu ya, harus benar-benar disetir gitu ya. Terus masih banyak. Oh ya, dua kos lagi lah, dua kos lagi. Nanti yang selanjutnya ini bisa dikaji saja ya, di pertemuan berikutnya. Nah, di kesempatan lain Hasan al Basri juga berkata, Qari Al-Quran itu ada tiga golongan. Yang pertama, kelompok yang menjadikan Al-Quran sebagai barang dagangan, ya untuk cari makan, ya cari makan, ya disimpan lah, dipajang lah, cari makan ya, cari kehidupan, ya. Yang kedua, orang yang mendirikan lapasnya, tetapi menyanyiakan batas-batas yang dikandungnya. Jadi dia tahu, dia hafal lapasnya juga, makhrajul hurufnya dia bagus, ya. Tapi ya batas-batasnya tidak dipenuhi. Nah, petantang petenteng di hadapan anak negeri sembari menjilat para penguasa. Allah. Yang demikian ini tidaklah sedikit, semoga Allah tidak memperbanyak jumlah mereka ya, yang mereka sombong ya. Kenapa? Karena hafalan mereka, jangan sampai itu. Atau mereka berani
ya memberikan dengan ilmunya, tapi dia sewenang-wenang ya, senang-menang, jangan sampai ya. Dan yang ketiga, orang-orang yang mencari obat. Nah, ini yang diharapkan ya. Orang-orang yang mencari obat yang ada dalam Al-Quran, lalu mengoleskannya pada penyakit hati mereka. Obat itu dioleskan dengan Al-Quran, mereka tenang di mihrab-mihrab mereka, dalam jubah ibadah, hati mereka menjadi peka dan halus, menjadi kasih sayang juga pada manusia, berusaha untuk merasa takut dan beribah hati. Mereka itulah yang disirami hatinya oleh Allah dan dimenangkan atas musuh-musuh Allah. Demi Allah, kelompok hafiz inilah yang lebih mulia dari emas 24 karat. Tuh, ya. Jadi ada yang lebih mulia dari emas 24 karat, ya. Yaitu orang yang hafal Al-Quran, dia bacanya dengan bagus juga. Itu kan masalahnya harus baca dengan bagus ya, kasihnya, tajwidnya, terus dia hafal dan dia menjadikan itu sebagai obat dari penyakit hati-hatinya gitu ya, dan sampaikan dengan benar gitu ya gitu, kepada orang lain, agar hati-hati mereka juga demikian ya, bisa terobati. Terus Ahmad Al-Hawari, sesungguhnya setiap saya membaca Al-Quran dan perhatikan ayat-ayatnya, hati saya menjadi gelisah. Masya Allah. Kalau kita baca Quran kebanyakan biasa-biasa aja, ya. Nangis enggak, tapi ya baca gitu, ngalir gitu ya, kebanyakan. Ini jadi gelisah. Iya. Iya.